Halo semuanya, kenalin namaku Syahnan dan selamat datang kembali di channel Mioto Tech. Di video kali ini, kita bakal ngebahas tentang Poco X8 Pro, sebuah HP terbaru dari Poco yang hadir di kelas mid-range. Poco X8 Pro ini tuh hadir untuk menjadi penerus dari Poco X7 Pro yang sebelumnya itu emang udah cukup all-rounder ya. Jadi apa aja sih yang meningkat dari generasi sebelumnya? Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya lebih jauh lagi, selamat datang di segmen Spec Talk. Sebuah segmen di mana kita akan membahas sebuah gadget purely berdasarkan spesifikasi dan data yang berasal dari berbagai sumber, baik dari internet maupun media sosial lainnya. Di segmen ini, kita juga akan mengulas positioning serta value yang ditawarkan oleh gadget tersebut. Jadi langsung aja kita bakal masuk ke pembahasannya. Kita mulai dari desain dan bodinya terlebih dahulu lah ya. Poco X8 Pro ini tuh hadir dengan perubahan yang cukup kerasa jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Desainnya tuh terlihat lebih clean, terus model kameranya juga nggak terlalu rame, tapi tetap punya identitas khas Poco. Salah satu hal yang paling menarik di bagian belakangnya itu adalah adanya dual kamera layout dengan LED ring, yang bukan cuma berfungsi sebagai estetika, tapi juga bisa menjadi indikator notifikasi. Dan di komunitas sendiri, LED ring ini tuh udah sering banget ya di request ke pihak Poco gitu, dan akhirnya diturutin di Poco X8 Pro ini. Untuk material bodinya sendiri, Poco X8 Pro ini tuh udah menggunakan frame metal ya, dan back panel kaca, yang membuat feel di tangan itu terasa lebih premium jika dibandingkan dengan generasi Poco yang lama, yang masih banyak menggunakan material plastik. Di sisi ketahanannya, perangkat ini tuh udah memiliki sertifikasi IP68 dan IP69K, yang berarti udah tahan terhadap air dan debu, dan juga peningkatan yang cukup signifikan ya, karena fitur ini tuh sebelumnya jarang ditemukan di kelas mid-range. Secara keseluruhan, dari sisi desain dan bodinya, Poco X8 Pro ini tuh bergerak ke arah yang lebih dewasa dan terasa lebih premium. Masuk ke bagian layar, Poco X8 Pro ini tuh dibekali dengan layar 6,59 inci dengan panel AMOLED dengan resolusi 1,5K. Ukuran ini tuh sebenarnya cukup ideal ya, dan nggak terlalu besar, tapi juga nyaman untuk berbagai aktivitas seharian, misalnya kayak nonton video, main game, ataupun penggunaan sehari-hari. Layarnya tuh juga udah mendukung refresh rate hingga 120Hz yang membuat animasi terasa lebih halus saat scrolling maupun saat bermain game. Selain itu, layarnya juga udah mendukung HDR10 Plus ya dan Dolby Vision, sehingga kualitas warna dan kontras yang dihasilkan itu bisa lebih maksimal ketika menikmati konten yang mendukung. Dan yang cukup menarik, tingkat kecerahan layarnya itu bisa mencapai sekitar 3500 nit peak brightness, jadi untuk penggunaan di luar ruangan, di bawah sinar matahari secara langsung, itu harusnya nggak menjadi masalah. Untuk sektor performanya, Poco X8 Pro ini tuh menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Chipset ini tuh menjadi salah satu poin utama dari HP ini ya, karena performanya tuh udah berada di level yang sangat tinggi untuk kelas mid-range. Bahkan untuk skor Antutunya itu bisa tembus hingga 2 juta lebih. Dibangun dengan fabrikasi 4 nanometer, chipset ini tuh menawarkan keseimbangan antara performa dan efisiensi daya. Untuk kebutuhan gaming, multitasking, hingga penggunaan berat lainnya, performanya tuh udah lebih dari cukup. Dari sisi memorinya, perangkat ini tuh hadir dengan RAM hingga 12GB LPDDR5X serta storage hingga 512GB yang bertipe UFS 4.1. Kombinasi ini membuat proses membuka aplikasi, berpindah antara aplikasi, hingga loading game itu terasa lebih cepat dan responsif. Kalau kita lihat dari spesifikasinya, sektor performa itu memang menjadi salah satu nilai jual dari Poco X8 Pro. Untuk sektor baterai, Poco X8 Pro ini tuh membawa kapasitas yang cukup besar ya, yaitu hingga 6500 mAh. Kapasitas ini tuh jelas memberikan keunggulan untuk pengguna yang memiliki aktivitas tinggi, misalnya kayak gaming, streaming, ataupun penggunaan seharian tanpa sering mengisi daya. Di sisi pengisian daya, perangkat ini tuh juga udah mendukung 100 watt fast charging ya, yang memungkinkan perangkat ini terisi dalam waktu yang relatif cukup singkat. Selain itu, terdapat juga fitur reverse charging ya, yang bisa digunakan untuk mengisi daya perangkat lain.
Kombinasi antara baterai yang besar, charging yang cepat, ini tuh membuat perangkat ini menjadi sangat cocok untuk penggunaan yang mengutamakan daya tahan. Poco X8 Pro ini tuh menjalankan Android 16 dengan antarmuka HyperOS 3. Berbeda dengan beberapa flagship yang menonjolkan AI sebagai fitur utama, di Poco X8 Pro AI itu lebih difokuskan ke sisi performa dan optimasi sistem. Beberapa implementasi AI di perangkat ini biasanya berkaitan dengan AI Performance Optimization yang membantu menjaga performa tetap stabil saat digunakan dalam waktu yang lama, AI Battery Management untuk mengatur konsumsi daya agar lebih efisien, AI Gaming Optimization yang membantu menjaga frame rate tetap stabil saat bermain game. Selain itu, Poco X8 Pro itu juga udah dilengkapi dengan fitur-fitur yang penting ya, misalnya kayak NFC, stereo speaker, terus in-display fingerprint sensor. Ditambah lagi dengan adanya LED ring notification yang menjadi salah satu ciri khas yang ada di Poco X8 Pro ini. Masuk ke sektor kamera, Poco X8 Pro ini tuh membawa konfigurasi kamera yang nggak terlalu jauh berbeda dari generasi sebelumnya ya, yaitu dari Poco X7 Pro. Jadi di bagian belakangnya itu terdapat 50 megapiksel kamera utama dengan OIS dan 8 megapiksel kamera ultrawide. Sedangkan di bagian depannya itu terdapat kamera 20 megapiksel untuk kebutuhan selfie. Untuk perekaman videonya, kamera belakangnya tuh udah mampu merekam hingga 4K yang tergolong cukup oke di kelasnya. Kalau kita lihat dari spesifikasinya, sektor kamera ini tuh memang bukan fokus utama dari Poco X8 Pro. Menurut aku, Poco X8 Pro ini tuh lebih ke performa dan daya tahannya ya jika dibandingkan dengan kemampuan fotografi. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya kayak foto di sosial media ataupun dokumentasi, kameranya ini tuh masih tergolong cukup oke. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang harganya ya, jadi saat video ini tuh dibuat, Poco X8 Pro ini tuh belum ada di Indonesia ya, belum di launching gitu lah. Dan kalau misalnya kita berpatokan di harga yang ada di global, itu ada di sekitar $329 hingga $399. Dan kalau misalnya dikonversikan ke dalam rupiah, itu ada di sekitar 5 jutaan. Nah, menurut aku dengan harga seperti ini, HP ini tuh tergolong cukup oke ya untuk kelas mid range gitu, apalagi dengan kondisi yang seperti ini gitu lah ya. Ya kalian bisa lihat sendiri lah ya. Kayak HP-HP yang lain itu tuh menawarkan spesifikasi yang nggak gimana-gimana banget, tapi harganya tuh cukup tinggi. Tapi dari pendapatku pribadi, aku juga sebenarnya nggak tahu lah ya, ini harganya nanti di rupiah tuh berapa. Tapi kalau misalnya dari penerawangan aku, itu ada di 5 jutaan. Ya paling mahal itu mungkin ada di 5.999 gitu ya. Ya kalau misalnya kalian dapat di harga yang cukup oke, cukup best deal gitu di 5 jutaan kecil, menurut aku Poco X8 Pro ini tuh cukup menarik untuk kalian pertimbangkan. Jadi kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan dari spesifikasi yang ditawarkan, Poco X8 Pro ini tuh merupakan HP yang cukup oke dan cukup kuat di sektor performa dan daya tahan. Dan ini tuh ada sedikit insider dari aku ya, sebagai pengguna dari Poco X7 Pro, melihat spesifikasi yang ditawarkan ini tuh nggak yang gimana-gimana banget sih, nggak yang peningkatannya tuh nggak yang setinggi itu menurut aku ya. Jadi kalau misalnya kalian sekarang lagi pakai Poco X7 Pro, ini tuh nggak yang harus terburu-buru untuk upgrade, itu enggak sih menurut aku ya, ini sekali lagi menurut aku. Tapi kalau misalnya kalian itu udah memiliki HP yang kurang ideal untuk penggunaan sehari-hari dan mencari HP dengan kelas mid range yang cukup oke, Poco X8 Pro nantinya tuh akan menjadi salah satu opsi yang paling menarik untuk kalian pertimbangkan. Karena mulai dari chipsetnya, terus layarnya, ditambah lagi dengan baterainya yang besar, serta chargingnya yang cepat, itu menjadi poin-poin yang cukup oke dari Poco X8 Pro. Di sisi lain, sektor kameranya tuh memang bukan menjadi fokus utama dari Poco X8 Pro ya. Tapi untuk penggunaan seharian, untuk foto, ataupun kalian mau bikin video dokumentasi, kameranya itu masih cukup oke lah ya, dan masih layak lah kalau misalnya kalian mau posting ke sosial media. Jadi kalau misalnya kalian mencari HP dengan kisaran harga 5 jutaan mungkin ya nantinya,
Dengan fokus utama di performa, gaming, ataupun di baterai, Poco S8 Pro itu menjadi salah satu opsi yang cukup menarik di kelasnya. Jadi terima kasih telah menonton video sampai habis. Jangan lupa subscribe. Nama aku Syahnan. See you next video. Goodbye, dadah.